Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan kepada umatnya, sehingga kita bisa berkumpul di momen rapat ini, yaitu Bapak Ibu yang kesepakatan hari ini. Yang pertama, kesepakatan. Yang pertama apa? Pulang jam setengah. Ya benar, pulang tepat waktu kita. Jam sekarang. Nah iya, pulang tepat waktu. Kita estimasi aja, kira-kira jam berapa beresnya. Kalau saya diperhitungkan itu sampai jam 2 jam. Kalau semuanya tersampaikan dengan dari start sampai ke finish 2 jam. Jadi kita mulai jam setengah 2 ya sekarang. Berarti kita maksimal jam setengah 4 ya maksimal. Berarti 15.30. Mudah-mudahan 15 kita sudah selesai ya. Yang kedua apa? Kesepakatannya Boleh mah boleh. pertanyaan diajukan setelah pemateri selesai. Iya, berarti Pertanyaan tanya jawab diajukan setelah selesai materi tersampaikan gitu ya. Setelah materi tersampaikan, kecuali ini ya ada, kalau misalkan ada pertanyaan yang harus dijawab ketika itu ya dijawab. Kecuali kalau misalnya ada pertanyaan yang sifatnya bertanya dari audiens ke pemateri, baru nanti setelah. Apalagi tidak memotong pembicaraan. Jadi apa? tidak memotong pembicaraan. Kan kepada tidak diganti. Oh iya benar, sama ya, maknanya sama. Maknanya sama. Apalagi ada lagi? Keluar harus izin dulu. Hah? Boleh. Keluar Tapi izin aja dulu. Lanjutkan instruksi. Keluar izin terlebih dahulu. Terus tamat itu langsung seperti ketabung, tidak boleh makan minum sahur. Sepakat ya Bapak Ibu? Tidak ada yang merasa disakit hatikan dengan ini kesepakatan ini. Itu yang bikin sakit hati Bu. Ya, udah. Kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bersedia untuk hadir hari ini. Ya, agenda hari ini sudah saya sampaikan dari awal, yaitu ada 4 ya. Itu yang pertama. Yang ini yang akan saya sampaikan yaitu diseminasi budaya positif. Mohon maaf, ini sebelumnya bukan saya menggurui atau saya istilahnya sok mengerti tentang ini, tetapi karena ini saya dapat ilmunya baru kemarin selesai di bulan Desember, dan Januari itu baru mulai upload tugas. Dan ternyata ketika ada bagian akhir harus ada melaksanakan aksi nyata, artinya harus ada diseminasi budaya positif ini. Kenapa? Karena budaya positif ini harus saling berkolaborasi sehingga di sekolah ini tercipta budaya positif. Jadi kalau misalkan saya pribadi sendiri tidak akan bisa. Nah, jadi makanya saya ajak semuanya ini untuk kita belajar bareng-bareng tentang budaya positif yang kemarin saya dapat ilmunya. Saya juga di sini tidak jago, tetapi saya menyampaikan apa yang ada di modul sama yang diberikan instruktur dan fasilitator. Seperti itu. Kenapa ini harus dilaksanakan? Karena mau sekolah itu memiliki budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Artinya nilai-nilai kebajikan itu adalah yang profil pelajar Pancasila itu benar-benar terrealisasi atau membudaya. Kan kemarin Bu Nunu udah ikutan webinar tentang makna dari profil pelajar Pancasila. Ternyata ada beberapa sekolah itu setiap harinya memaknai gitu P5-nya teh. Dalam artian ketika misalkan kan yang pertama itu profil pelajar Pancasila beriman ya dan bertakwa. Nah, berarti apa pertama yang kita harus maknai dari itu kegiatannya apa? Misalkan setiap hari kan kita berdoa
sebelum memulai pembelajaran kita berdoa. Tetapi tidak hanya berdoa maksudnya. Dalam artian ketika berdoa itu si peserta didik kita disuguhkan dengan benar-benar berdoa. Kan kalau sekarang kalau misalkan kita berdoa ada yang masih ngambil sesuatu, terus kadang gurunya juga lagi masih kayak ngebuka-buka, tidak sepenuhnya untuk berdoa gitu. Padahal mah itu ketika kita berdoa sebelum belajar itu udah menerapkan P5 yang ke-1, yaitu beriman dan berakhlak mulia dan itu. Nah kalau misalnya tadi setiap hari aja dimaknai khusus, kemudian mungkin kalau kita punya kelebihan dari segi maksudnya dari segi agama atau apa, boleh dikasih dulu istilahnya mah semangat atau kata-kata bijak yang sehingga tanamkan moral agamanya itu benar-benar setiap hari. Insya Allah mungkin kalau misalkan semuanya diikutkan, maksudnya semua guru seperti itu, insya Allah mungkin peserta didik kita istilahnya berbudaya, artinya membudaya, mengaplikasikan atau mengikuti salah satu beriman gitu ya, dalam artian sudah bersungguh-sungguh ketika berdoa. Nah ya, di sini diseminasi budaya positif itu sebelum ke budaya positif maka harus tahu dulu yang pertama itu disiplin positifnya gitu. Jadi kita harus tahu dulu disiplin positifnya itu seperti apa. Nah di sini ada berbagai ilusi dalam bukunya Choice Theory. Punten pami guru bahasa Inggris dari lepas pengucapan dikoreksi aja. Dari Dr. William meluruskan dari makna kontrol. Kan kita sudah suka melakukan ini gitu. Padahal secara tidak langsung kita istilahnya ada beberapa bagian yang sudah membuat anak menjadi identitas gagal gitu. Ya, yang pertama ilusinya itu ilusi guru mengontrol murid. Ya, artinya di sini ilusi guru mengontrol murid itu bahwa jadi ketika si murid memberikan kesalahan, kita itu dikontrol murid dalam artian misalkan contohnya membuat kesalahan buang sembarangan. Kamu jangan bawa sembarangan, harusnya gini. Terus sampai si anaknya tidak ada motivasi intrinsik di dalamnya. Nah malahan itu istilahnya mah kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Karena apa? Karena gini, jikalau murid memilih sesuatu untuk melakukannya, ya dia lakukan. Kalau misalkan dia nggak mau memilihnya, ya nggak mau. Contohnya sekarang kasus yang sekarang kita sedang melakukan kesalahan, harus sadar dulu bahwa dirinya salah. Sadar dulu, terus kenapa dia berbuat salah gitu. Jadi harus tahu dulu keyakinannya gitu, keyakinan bahwa dia salah gitu. Nah seperti halnya misalkan kita coba kita praktekkan, namanya adalah cobalah buka. Coba ibu pegang, bukan pegang, kepalkan dua tangan ya. Misalkan tangan yang ke-1 ini adalah tangan yang kita kepalkan dan di dalamnya itu sesuatu yang berharga sekali, yang kita nggak mau lepas, yang kita nggak mau tunjukkan sama orang lain. Pokoknya ini sangat berharga sekali bagi kehidupan kita. Nah tangan yang satunya lagi misalkan ia di pihak orang lain yang ingin merampas yang di dalam ini dengan bujukan, dengan rayuan, dengan ancaman dan sebagainya. Apakah tangan kita akan melepasnya atau tidak? Oh tidak. Ada misalkan kalau terbujuk sama rayuan, misalkan gini, lagi terhimpit ekonomi, ternyata ada kebetulan dengan segudang uang yang banyak, gak apa-apa, ini walaupun berharga juga, ya saya akan korbankan, gitu kan ya? Tapi itu yang mengontrolnya siapa? Diri kita sendiri. Jadi maksudnya itu jadi harus muncul kontrolnya itu dari diri kita sendiri, jangan terpengaruh sama orang lain. Itu yang pertama. Sehingga ilusi guru mengontrol murid, padahal mah itu ketika murid mau dikontrol sama guru. Jadi bukan kita berhasil, tapi ketika murid mau dikontrol sama guru. Kita nggak tahu kan apakah hatinya mau, apakah hatinya istilahnya mampu murid menghoror yang pertama gitu kan? Ya, jadi dari situ ketika dia melakukan apa yang diperintahkan sama guru, padahal itu ilusi. Kenapa? Karena
murid menerima apa yang kita kontrolnya, padahal dia tidak meyakini apa yang diyakininya, sehingga jangka panjangnya ya udah berulang kembali seperti itu. Kemudian makna kontrol juga bahwa ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini maksudnya adalah bahwa penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Di sini dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukannya. Kan kalau misalkan di sini penguatan positif efektif, artinya kita dibujuk dengan kata-kata yang positif. Artinya misalkan seperti ini, dia melakukan kesalahan, ya udah sok yang sekarang mah lebih baik kamu berubah supaya misalkan nanti kan si guru ini menyukai kamu, atau misalkan si guru ini nanti mendapatkan nilai besar untuk kamu gitu kan. Nah itu kan istilahnya penguatan positif supaya dia berubah, tetapi tidak berlaku untuk jangka panjang. Gimana kalau dia suatu saat akan menolak penguatan positif itu teh, gitu ya. Yang ketiga adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contoh misalkan ketika misalkan ada pembelajaran, ketika ada seorang siswa yang leha-leha misalkan atau tidak menghormati gurunya, jangan kayak gitu dong, nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah, kayak gitu misalkan. Atau misalkan jangan seperti itu, nanti kan ibu yang kena peraturannya sama sekolah, nanti ibu yang ditegur sama sekolah. Berarti membuat si anak itu teh merasa bersalah karena melakukan tindakan itu gitu ya. Nah itu teh salah, malahnya bukan menguatkan karakter, malah akan melemahkan karakter. Artinya akan membuat si anak terus merasa bersalah. Kalau kata ini mah nanti akan terbentuk ciri identitas gagal seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah di sini sekarang pasti yang ini kita seperti otoriter. Kadang kalau misalnya kita lebih dewasa daripada yang di bawah kita, suka memaksakan kehendak. Sama saya juga seperti kepada anak saya sendiri gitu, suka memaksakan kehendak tanpa mendengarkan apa yang dia inginkan, tanpa mendengarkan apa yang dia selama kebutuhan dasar apa yang dia kurang gitu. Suka terus memaksa aja. Kayak selanjutnya, nah di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi di sini stimulus terus respon, terus ada pendekatan teori kontrol. Mungkin ada agak kurang ya Bapak Ibu. Kuabite badai diketik deui kan memakan waktu gitunya. Nah, maka kuabite di crop saja dan ditempel di sini. Kuabite dibaca turunnya. Nah, di sini ada teori stimulus respon. Realitas atau kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya. Di sini misalkan semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya seharusnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pasti setiap kita kan punya visi itu mah ini benar pada visi ini salah. Jadi ini untuk stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan ada mungkin suatu peserta didik yang bertindak negatif, mungkin dia memiliki tujuan tertentu. Terus yang selanjutnya ini ada, saya bisa mengontrol orang lain. Nah kalau dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memang benar, kita tidak bisa, sama anak sendiri juga tidak bisa mengontrol anak sendiri. Apalagi kalau misalkan udah mencapai siswa remaja mungkin ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya segera sebagainya. Mungkin nanti saya akan share ya materinya. Ya. Nah selanjutnya. Kemudian dari Stephen dalam bukunya Prinsipal, ya, nah di sini mengatakan beliau bahwa
Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini digarisbawahi bahwa bagaimana Anda melihat dunia. Akan lebih jelasnya. Nah, di sini selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa mengatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kata sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi artinya ketika kemerdekaan itu kita peroleh, maka harus sudah memiliki disiplin yang kuat. Di sini kan sekarang kita dihadapkan untuk menghadapi atau kemudian lanjut. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui makna kata disiplin. Ini dari kata disipline ya, atau disiplina artinya belajar. Kata disipline juga berasal dari kata sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Seperti halnya kalau kita misalkan ada webinar tentang peningkatan kemampuan kita, terus sama sekolah disuruh ikutan itu. Motivasinya berasal dari intrinsik atau ekstrinsik? Coba kita resapi. Ketika ini mah disuruh sama kepala sekolah, Ibu ini ada bintek, misalnya ada bintek IPA atau bintek PAI, kapingna eta gitu. Kemudian Bu, yang pertama yaitu ada rasa kegembiraan jika misalnya ada tambahan ilmu nih, ada teman baru misalnya. Kalau yang kedua, malas tapi tuntutan disuruh sama kepala sekolah karena jadi melaksanakan gitu. Nah, yang ketiga hanya sekedar untuk menghindari penghukuman. Misalkan, nanti kalau misalkan kalau ini nanti dipotong gitu, atau gimana. Nah, itu apa yang kita mendasari menghadiri webinar-webinar itu? Apakah karena untuk kebutuhan sebagai dapat sertifikat saja, atau memang untuk kebutuhan peningkatan kemampuan kita, atau untuk menghindari dari penghukuman? Di sini kan disediakan banyak sekali yang webinar yang gratis, terus bintek yang maksudnya di sini webinar workshop yang gratis terus di-share di mana-mana. Tetapi kadang kita suka kalah dengan rasa malas kita. Gitu kan sekarang segitu ya. Padahal itu kan penting untuk meningkatkan kemampuan. Nah, sekarang disiplin diri. Dari disiplin yang kuat maka harus timbul dari dirinya, yaitu disiplin diri. Di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita ini nilai kebajikan universal itu yang P5 ya, yang mandiri, terus berkebinekaan global, artinya menghargai, saling menghargai, terus gotong royong gitu. Terus apa lagi? Ibu Bapak? Ada berapa yang P5 teh? Ada 6 ya. Yang pertama apa? Ada 5. Ada 6. Iya, ini yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti udah mencakup ini ya, berkarakter di sini ya, berbudaya, terus apa lagi ya? Sini ini banyak sekali di sini ya, berbudaya, saling menghormati, menghargai, di sini ada sama berakhlak mulia. Kemudian mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Seharusnya sesuatu yang kita sampaikan kepada peserta didik harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan intinya. Jadi ya seperti Bapak Ibu guru. Nah sekarang di sini kalau kita mau mendisiplinkan atau mau membuat budaya positif, maka harus tahu dulu teori motivasinya, kan harus dimotivasi dulu ya, seperti apa gitu. Nah di sini ada 3 motivasi, maaf ya itu kurang S-nya. 3 motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diane Gossen, bukan menurut saya pribadi ya. Menurut Diane Gossen bahwa yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang tadi yang motivasi ketika kita webinar ya yang tadi saya sebutkan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Di sini yang paling pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini adalah tingkat terendah. Ya, motivasi itu muncul. Kenapa? Karena kalau misalkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apakah permasalahan itu akan terselesaikan? Tidak ya, karena kita menghindar. Ya, apakah dengan hukuman akan terselesaikan? Tidak pasti. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang sering kita lakukan, termasuk saya sebelumnya, bahwa kalau kita mau mendapatkan sesuatu, kalau misalkan peserta didik biar bagus nilainya, sok nanti sama ibu dikasih penghargaan gitu ya, atau dikasih hadiah. Nah ternyata itu teh selama ini salah katanya. Kenapa? Karena nanti peserta didik akan bertindak dengan tujuan untuk mendapatkan penghargaan. Tidak istilahnya tidak ada rasa muncul rasa ingin tahu benar-benar. Ya, karena ada suatu riset yang membuktikan bahwa ada 2 kelompok, nah gitu. Satu kelompok mah diiming-imingi hadiah, satu kelompoknya enggak. Ternyata ketika diperiksa, yang kelompok satu itu banyak yang tidak tepatnya. Karena mungkin dia berproses untuk cepat mendapatkan hadiah. Kalau yang kelompok yang ini dia tepat semuanya. Karena tidak diiming apa-apa, berarti kan dia oh ini caranya kayak gini benar gitu. Nah, jadi maksudnya dari itu ternyata memberikan penghargaan atau imbalan itu tidak boleh untuk meningkatkan motivasi gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang coba Abi taruh screen-nya ke Bapak Ibu Sadayana. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan diri orang lain? Pernah nggak pada situasi itu? Bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Pernah nggak merasa pada posisi itu? Sering. Terus mengapa Anda tetap memilih melakukannya padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Daripada saya sakit. Kenapa? Lebih sakit orang lain dibanding saya, jadi lebih saya sakit daripada orang lain. Ada orang lain gitu saya mah. Bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Nah, kenapa Anda tetap melakukannya? Ya. Karena tidak ada pilihan lain gitu. Ya, kalau seandainya ada pilihan yang lain. Nah, terus bahkan jika Anda ada kerugian secara finansial. Pernah nggak di situasi itu? Pernah. Nah, terus apa prinsip yang Anda diperjuangkan, Anda lindungi? Kalau misalkan pernah kejadian, prinsip apa yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi? Yang gak enak kan? Jadi orang lain bisa enaknya. Alim sarwana. Saat itu Anda sedang menjadi orang seperti apa? Pertanyaannya itu. Jadi diri sendiri. Saat itu Anda sedang menjadi seperti apa? Nah ini penjelasannya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri
dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu. Jadi kita termotivasi melakukan itu karena ini percaya pada diri sendiri, kemudian gitu. Ya yang sebutkan itu ya. Next. Nah, sekarang ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, konsekuensi itu sudah sering kita dengar. Tetapi ketika restitusi, kami pribadi baru sekarang saya mendengarnya ketika ikut pendidikan guru penggerak. Baru sekarang. Apakah mungkin di antara teman-teman ada yang pernah mendengar restitusi? Pernah? Mungkin di Bu Dewi yang Iya, penjelasannya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini tahun 1990. Nah, ini pengertian dari restitusi. Karena apa? Ternyata yang lebih baik dari konsekuensi ada, yaitu restitusi. Sedangkan kita yang sering kita lakukan adalah konsekuensi. Ya, misalkan seperti kamu begini misalkan kamu tidak masuk ini, konsekuensi apa? Nah, suka gitu ya. Padahal cara yang terbaik itu adalah cara restitusi. Padahal cara yang terbaik nanti. Nah, sekarang kita ini hukuman atau konsekuensi. Ya, coba karena kita sering mempergunakan dalam sehari-hari, ini ada suatu permasalahan. Nah, permasalahan ini apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, saya Bapak Ibu. Nah, ini ya, hukuman atau konsekuensi. Cuma hukuman semuanya. Karena suka ketukar ABG ketika menjawab itu salah, sama tahu jawaban ternyata ini. Karena suka ketukar ketika pertama kali mempelajari. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Ini sudah konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ada yang hukuman? Beda. Kalau ini jawabannya menurut pakar, saya menurut abinya. Abi ini nggak jawaban, menurutnya sama remang-remang ternyata jawabannya. Jawaban apa? Hukuman. Kalau konsekuensi mah pertama ada kesepakatan di awal. Kalau telat lagi nanti harus ini. Ya, siap ya. Jawabannya seperti apa? Sanksi atau konsekuensi. Next, nomor kedua. Nah, ini lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, Bapak kan sering gitu ya lari pagi, olahraga. Karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Masih konsekuensi. Hukuman. Jawabannya adalah hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuat. Ada panggilan apa gitu? Bapak Ibu siap? Ya. Sanksi atau konsekuensi. Ya, satu lagi ada nih. Jadi kita bisa menyebut Hukuman yang di undang-undang. Lapangan basket pada pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Aktivitas biasa ya nanya. Nah, jadi apa hukuman sama konsekuensi?
terlambat, saya datang. Ada korelasinya. Kenapa? Karena dia memakai setiap kata. Saya datang terlambat, saya datang terlambat. Terus sampai 100 kalimat. Jadi ingat loh otaknya. Artinya saya datang terlambat. Tapi ketika dijatuhkan hukuman 2 kali balik asal pulih, baik kalau gini begitu. Tapi kalau itu kan memakai setiap kata-katanya. Saya datang terlambat, saya datang terlambat. Terus saya datang terlambat. Nah itu namanya konsekuensi. Yang tadi membersihkan coretan di meja tulis orang lain itu konsekuensi membersihkan. Kenapa? Karena kan dia sudah itu, maka konsekuensinya harus membersihkan. Kayak sama seperti kita merusak buku teman, maka konsekuensinya menggantinya gitu. Jadi Bapak Ibu guru. Nah selanjutnya sekarang kita suka salah. Nah makanya di sini ada kata dihukum oleh penghargaan. Kenapa? Karena salah. Tadi yang saya bilang tadi bahwa kita suka salah ketika penghargaan itu apa? Sehingga secara tidak langsung kata alfikon itu kalau dihukum oleh penghargaan atau secara konsekuensi dengan penghargaan ataupun dengan penghargaan, maka secara tidak langsung kita dihukum oleh penghargaan. Di sini dijelaskan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Yang seperti saya utarakan bahwa ketika yang tadi riset yang satu mah tanpa penghargaan, yang satu dengan penghargaan, pasti yang ini mah berbondong-bondong untuk menyelesaikan karena juga dapat penghargaan. Jadi akan menghancurkan potensi untuk pembelajarannya, gitu ya. Nah ini masih ada dihukum oleh penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan saya ini kan. Nah, ini yang pertama adalah dihukum oleh penghargaan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalkan jangka pendek penghargaan itu masih efektif. Tetapi kalau misalkan jangka panjang kita harus menggunakan penghargaan lagi. Jadi seseorang itu akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan. Apakah motivasinya akan terjaga atau apakah motivasinya akan tertanam ketika kita tidak memberikan penghargaan. Tidak, malas, semua pakai penghargaan ya nama. Malas tidak melakukannya. Karena kita keseringan pakai penghargaan ketika suatu momen dalam jangka panjang kita tidak memperlakukan penghargaan, si murid tersebut tidak mau melakukannya karena motivasinya hanya untuk mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Karena penghargaan merusak hubungan. Nah ini yang sering terjadi ya. Penghargaan merusak hubungan. Jadi kasih apa ini? Penghargaan merusak hubungan. Jadi ketika ada merasa istilahnya mah sakit hati. Nah sih saya tahu ya mendapat penghargaan padahal aku udah bertindak dengan baik. Tapi misalkan saya tahu ya gitu atau kenapa sih dapat penghargaannya gitu pasti akan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan yang tadi. Jadi menjawab sesuatu atau memecahkan masalah sesuatu tidak tepat kalau berdasarkan penghargaan. Beda sekali kalau tanpa penghargaan. Kita akan bertindak dengan serius. Kumaha jalana, kumaha solusina gitu. Kalau penghargaan kan kita punya cara penghargaan. Berarti masalah selesai. Ketika ada masalah baik dalam pelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terus penghargaan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Memang kenapa? Karena ketika penghargaan kita berikan, siswanya prioritasnya ingin penghargaan tanpa dia padahal mah di balik itu punya kreativitas yang tinggi. Bisa ngulik, bisa kumaha karena penghargaan, ingin bisa mengucapkan misalkan dikasih hadiah atau apa gitu. Kemudian selanjutnya penghargaan itu adalah menghukum. Misalkan ketika seseorang mendapatkan ranking 1, kemudian ketika dia mendapatkan rankingnya 2, perasaan mereka merasa dihukum, apalagi kalau menjadi orang tua yang otoriter. Kalau misalkan kamu turun rankingnya, pasti merasa gitu. Penghargaan adalah ketika dapat ranking aja diberi hadiah. Gimana ketika tidak ranking 1
merasa terhukum diri sendiri, pasti tidak akan mendapatkan hadiah. Nah itu ya. Nah selanjutnya ini tentang masih restitusi. Nah restitusi di sini ketika murid melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan dilakukan? Nah di sini ada beberapa tindakan. Nah ini yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya yang baik-baik. Kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Kemudian mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Kemudian bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Kemudian mengkritik dan mendiamkannya. Nah ini akan membentuk anak dengan memiliki identitas yang gagal. Itu menurut tadi masih menurut Gasan, ya itu. Nah ini sering kita lakukan seperti ini. Ternyata itu tidak baik karena akan membentuk identitas yang gagal. Nah jadi harus apa supayanya? Makanya kita harus lebih mengenal lagi tentang restitusi. Jadi ini patokannya harus menggunakan konsep restitusi. Apa ciri-ciri restitusi itu ini? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini restitusi itu, misalkan ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah uang. Ya, kemudian tidak menghindari atau tidak menebus kesalahannya dengan menghindari ketidaknyamanan. Ya, tetapi untuk belajar dari kesalahan, dari restitusi itu. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kenapa? Karena itu dilaksanakan atau dilakukan secara kolaboratif, sehingga hubungan baik akan terbentuk seterusnya. Misalkan ada dua orang yang bermasalah. Contoh misalkan dua orang ini galulut, aku punya dendam misalkan sama sesi temannya. Nah, kemudian tonjok gitu kan sampai dia itu kena ininya apa sih bajunya lepas, kancingnya lepas. Nah, ketika diterapkan restitusi tidak akan menjadikan jadi renggang atau jadi bermusuhan, tetapi akan memperbaiki hubungannya. Jadi nanti ketika proses restitusi kita dulu terus diapain ya, nanti kita simak baik-baik penjelasan yang lebih pakarnya. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ketika restitusi dilakukan, maka itu bentuknya tawaran. Jadi seperti ini. Coba sekarang mau memperbaikinya mau gimana? Kayak gitu. Solusinya mau gimana cara memperbaikinya? Jadi kita ditawar dulu gitu, bukan paksa dalam sana. Oh berarti kamu tuh harus gini enggak. Tadi kita, kalau kamu kan salah sekarang, solusinya mau seperti apa jadi supaya tidak terulangi lagi kesalahannya. Yang selanjutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi artinya yang tadi percaya pada diri sendiri, saya mampu jika solusi ini saya terapkan. Saya bisa jika saya ini terapkan. Jadi dia menggali potensi yang sebenarnya ada dalam dirinya. Yang selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena apa? Seperti kemarin salah satu siswa misalkan dia bertindak negatif, berarti ada salah satu kebutuhan dasar yang perlu mereka penuhi. Karena kebutuhan dasar ada banyak ya Bu ya. Ada apa? Makan, minum, kesenangan, kebebasan, kemerdekaan dan sebagainya. Nah berarti ketika melakukan tindakan negatif, kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan sehingga mendasari tindakannya untuk berbuat negatif. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Artinya restitusi itu adalah dari dirinya sendiri. Dari apa solusinya, kesalahannya, saya seperti ini, saya mau perbaiki seperti ini, sehingga nanti akan menimbulkan karakter yang kuat. Kemudian di sini restitusi menguatkan. Artinya kalau restitusi menguatkan di sini adalah fokus pada solusi. Kemudian selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya seperti gini, kalau kita ada satu siswa yang dihukum, kita dikeluarkan. So kamu keluar saja. Apakah di luar ada yang mengawasi? Tidak. Apakah di luar misalkan mereka ketika kembali lagi akan bertambah baik? Tidak.
Nah, artinya di restitusi itu tidak diasingkan, tidak dibiarkan, tetapi ia dicari solusi sehingga dia akan dikembalikan ke kelompok asalnya. Jadi artinya dia kelompok asalnya bisa memiliki karakter yang lebih kuat gitu ya. Yang pertama, gimana cara membuat restitusi atau budaya positif? Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Ya, nah mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sebagai contoh ini, nah di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Pasti jawabannya untuk keselamatan. Kemudian, kenapa sih kita menggunakan masker dan mencuci tangan? Peraturannya supaya apa? Nah, itu keyakinannya. Jadi bukan karena peraturan, karena untuk keyakinan. Kalau saya tidak menggunakan helm, nanti keselamatan saya istilahnya mah tidak baik gitu. Kalau misalkan saya tidak mencuci tangan menggunakan masker, maka kesehatan saya nah itu. Jadi keyakinan. Artinya kalau keyakinan berbeda dengan peraturan. Peraturan mah dibuat dari sepihak, kalau keyakinan berasal dari dirinya sendiri gitu. Nah itu, jadi kenapa tidak peraturan, harus keyakinan? Karena keyakinan itu nilai keselamatan. Ini penjelasan yang tadi. Nilai keselamatan atau kesehatan dinilai yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersurat dan secara. Artinya keyakinan ini karena yakin bahwa kalau pakai helm selamat gitu, atau kalau nggak pakai helm ketika terjadi kecelakaan selamatnya persentase nanti lebih kecil daripada pakai helm seperti itu. Kemudian seseorang kalau lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sehingga kalau berdasarkan keyakinan nanti akan memiliki makna. Kalau peraturan itu biasanya disajikan secara tertulis saja. Sehingga kalau keyakinan itu biasanya disepakati secara bersama-sama. Sehingga kalau misalnya membuat keyakinan, berarti kan yang pertama keyakinan kelas dulu. Setelah keyakinan kelas, baru kita sepakati keyakinan sekolah, tapi dari siswa-siswa semuanya gitu. Maka lahirlah keyakinan sekolah. Nah itu disepakati bersama. Nah di pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah di sini keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan maksudnya. Iya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, harus positif semuanya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembangunan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Jadi keyakinan kelas kita harus buat dulu semua guru sama siswa semuanya gitu. Semua bercurah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu tetap harus selalu dievaluasi. Ya, makanya keyakinan kelas itu mungkin kalau di kelas 10. Nah, sekarang ini prosedur pendalaman kegiatan keyakinan kelas. Wah, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setelah ini keyakinan kelas 1, kelas 5 selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Itu contoh keyakinan kelas. Nah, sekarang di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ya, Abi balik tampilkan kebutuhan dasar manusia. Ini
segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas dulu. Nah ini kata-katanya, biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Jadi untuk menyamakan dulu identitas kita dengan siswa atau dengan orang yang lagi bermasalah. Kemudian validasi tindakan yang salah. Biasanya kata-katanya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian boleh, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan kelasnya. Di sini biasanya kata-katanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Contohnya tadi ketika berantem tidak saling menghargai. Terus ada lagi kata-katanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan kelasnya. Nah ini adalah penerapan segitiga restitusi. Jadi dari serangkaian kegiatan itu, maka kita dituntut sebagai seorang pendidik adalah untuk selalu menerapkan pada posisi manajer, kemudian selalu menerapkan segitiga restitusi supaya terciptalah budaya positif di sekolah. Penerapan tujuan dari segitiga restitusi. Mungkin untuk budaya positif ini sama langkah yang tadi sudah dijelaskan. Nah udah. Nah dari penerapan segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol, coba Pasun. Biasanya berada pada posisi kontrol apa? Kami Abi pribadi biasanya kalau dulu menerapkan sebagai posisi pemantau atau monitor. Jadi segala sesuatu pakai peraturan. Itu udah lupa matematika. Itu biasa ternyata ada sama ternyata harusnya pada posisi manajer. Tapi mah jujur Bu, pertama mengajar pendukung karena masih labil gitu untuk mengajar. Jadi gimana situasi terus pernah membuat merasa bersalah anak? Aduh kamu udah tulang kiwai, ibu carikan ke papa Pernah. Sebagai posisi teman kalau lagi udah capek banget gitu ke anak teh nasi udah kirim mikir kiwai, jadinya kenapa nggak bisa berubah gitu. Jadi pernah mengalami 5 posisi itu dulu pemantau, ya udahlah capek banget, ya udahlah terserah kamu gitu. Pernah jadi pemantau aja. Kamu kan tahu Peraturannya sini kayak gimana. Kamu kan tahu itu saat banget lelah. Terus manajerial memang iya posisi juga posisi manajerial, tapi suka ada beberapa bagian yang suka kita skip padahal harus itu manajemen tersusun secara rapi. Kan dari serangkaian ini tidak mungkin kan kita lihat, tidak mungkin kita harus mengejar materi yang ini. Tak kenapa formal itu tidak dijadikan materi sebagai patokan. Makanya kecil dulu kita sebagai posisi manajer dulu, perlahan. Kan tidak mungkin langsung berubah langsung, tidak mungkin. Pasti dimulai dari hal kecil seperti itu. Mungkin itu budaya positif yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk peningkatan kemampuan Bapak Ibu sebagai seorang pendidik yang hebat dan supaya menjadikan modal untuk menjadikan murid-murid kita lebih berkarakter. amin ya Allah. Demikian untuk budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.